terkandung di dalam sampel tersebut. Yang pertama, siapkan sampel FAME yang telah diukur konsentrasinya, yaitu ditimbang sebanyak 0,01 gram dalam 10 ml solvent. Solvent yang dipakai adalah 2-propanol. Silakan itu dibuat dulu larutannya, silakan juga dihitung berapa ppm, kemudian diaduk dan kemudian dituangkan ke dalam tabung khusus untuk pengujian, yaitu bernama vial. Nah, nanti di dalam alat ini digunakan untuk menempatkan vial tersebut. Ini bisa dilihat di sebelah sini ada beberapa tabung. Ini yang paling kiri merupakan vial yang berisi sampel FAME. Kemudian yang ada di sampingnya itu adalah vial kosong untuk buangan yang desain botolnya juga khusus. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah digunakan untuk menyimpan solvent, yaitu 2-propanol. Silakan diisi hingga ada batas, silakan diposisikan. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pengujian, yaitu setelah disiapkan semua vial yang ada di dalam tempat vial itu, kemudian ininya ditarik menuju ke kanan hingga mentok, kemudian silakan diklik reset. Jika sudah, silakan masuk ke layar komputer. Pastikan dahulu pengujian GCMS telah melalui tahapan vakum yang akan dilakukan oleh laboran. Nah, untuk pertama kali silakan menemui layar komputer seperti ini. Pertama-tama silakan buka GCMS Real Time Analysis yang ditunjukkan seperti ini. Kemudian klik file yang ada di sebelah kiri atas, silakan buka open file method. Silakan dibuka, kemudian akan muncul tabel seperti ini. Vial ini menunjukkan urutan sampel FAME yang telah disusun sebelumnya, apakah itu vial ke-1, vial kedua, vial ketiga hingga ke-6 maksimal. Silakan diurutkan 1 hingga 6, tapi menyesuaikan banyaknya vial yang ingin diuji. Kemudian silakan mengisikan sampel nama dan juga ID. Nah, yang paling penting itu adalah bagian method file. Silakan membuat folder terlebih dahulu di dalam file manager. Silakan buka di Spacey, kemudian Windows, kemudian GCMS Solutions, kemudian data. Nah, pada tab data inilah kita akan membuat folder utama hasil pengujian kita nanti. Misalkan di sini kita telah membuat folder yaitu skripsi TO9. Kemudian di dalam sub folder ini kita akan membuat folder lagi, yaitu bebas namanya apa aja, yang penting menunjukkan adanya folder tambahan baru yang berisi file dalam format method file. Itu sebagai, bentar kita cek, sebagai file dengan format KeyGM, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah data file yang berformat KeyGD. Nah, ini bisa diambil dari penelitian sebelumnya, bisa dikopikan saja KeyGM dan KeyGD sebagai method file maupun data file. Ya, silakan dinamai menyesuaikan keinginan masing-masing. Jika sudah, masuk kembali ke dalam GCMS Solution. Pada bagian method file, silahkan masukkan file yang berformat KeyGM tadi, dan kolom data file silahkan masukkan file yang KeyGD tadi. Jika sudah, silahkan klik file, kemudian save batch file as, kemudian silahkan dinamai dan disimpan. Ini adalah hasil penyimpanannya. Nah, jika sudah, pada tab acquisition ada bagian yang bernama download. Silakan ditunggu setelah inisiasinya selama kurang lebih 10 menit. Kemudian jika sudah hasilnya, silakan klik tombol start untuk memulai proses running. Ini akan nanti running, dan di sini nanti ada waktu yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nanti hasilnya ditunjukkan pada grafik dan tunggu hingga selesai. Jika sudah, file akan tersimpan sebagai file dengan format data file dengan format format KeyGD.
Nah, format KGD ini yang akan kita konversi menjadi CDF melalui GCMS Postrun. Berarti buka lagi. Ya, silahkan buka aplikasinya. Silahkan klik file, kemudian open data file. Ini file lama kita yes saja. Sorry, kita open yang baru. Silahkan klik file yang selesai dianalisis, yaitu file yang ini. Silahkan di open, dan ini adalah tampilannya. Nah, jika sudah, silahkan klik file lagi, klik yang save data file as. Silahkan di save di folder yang sama dengan nama atau format CDF. Silahkan diklik save dan tunggu hingga proses konversi selesai. Nah, hasilnya bisa dicek di folder ini sudah ada file analisis GCMS dalam format CDF. Nah, untuk pengirimannya karena komputer bersifat jadul dan banyak virus, kita gunakan Google Drive. Silahkan klik Google Drive dari akun Google yang ada di komputer ini. Silahkan klik new atau bikin folder, silahkan disesuaikan. Silahkan diupload hasil analisisnya. Yaitu yang perlu diupload adalah file CDF dan juga file datanya. Silahkan diupload, dan ini adalah hasilnya. Ketika sudah diupload, silakan klik tombol sharing supaya bisa diakses secara umum. Kemudian copy linknya dan kirimkan kepada penerima. Misalkan kita ingin mengirim kepada Kak Lulul. Nama emailnya apa? c.alisa kecil semua c.alisa Firdaus @gmail.com. Silahkan pastekan linknya di sini dan tunggu hingga selesai. Silakan cek email untuk mengkonfirmasi hasil analisis. Selesai. Tunggu tutorial berikutnya untuk analisis hasil GCMS menggunakan aplikasi NIS dan juga AMBIS. Thank you. Cukup jelas nggak? Lumayan. Udah bisa dibuka. Sudah. Masuk emailnya. Kita lihat dulu. Ini ya, yang ini. Tulis. Ya,